Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristalia Syahada dari kelas 12.6 ingin menjelaskan materi tentang belajar dari teks belatar sejarah. Pengertian: teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, dan cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Fungsi teks cerita sejarah: 1. Mencatat dan mendokumentasikan peristiwa penting masa lalu. 2. Memahami asal-usul dan perkembangan masyarakat atau bangsa. 3. Memberi informasi tentang tokoh, peristiwa, dan latar sejarah. 4. Menumbuhkan cinta tanah air dan kebanggaan budaya. 5. Menjadi pelajaran dari keberhasilan atau kegagalan masa lalu. Dan 6. Menjadi referensi bagi penelitian sejarah dan budaya. Ciri-ciri teks sejarah: 1. Cerita disajikan secara kronologis dan beruntun. 2. Berisi fakta atau fiksi. 3. Menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Jenis-jenis teks sejarah: 1. Teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah, drama, dan legenda. Kedua, teks sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, dan catatan sejarah. Struktur teks cerita sejarah: 1. Orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. 2. Rangkaian peristiwa. Bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional, boleh ditulis atau tidak. Pada struktur ini biasanya juga memuat dampak yang ditimbulkan pada peristiwa tersebut. Kaidah kebahasaan. Bagian ini membahas ciri-ciri bahasa yang khas dalam teks cerita sejarah. Pemahaman kaidah kebahasaan membantu kita mengenali, memahami, dan menyusun teks sejarah dengan lebih tepat. Pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misal, ia, mereka, nya. Yang kedua, verba material. Menggunakan verba material untuk menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Misal, membaca, menulis, dan merakit. Yang ketiga, verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal. Misalnya, merasa, meyakini, melupakan, dan memikirkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.